Oke. Terus. Ini masih tentang topik yang mirip-mirip ya, karena hari ini banyak yang berdiskusi tentang kampung halaman. Jadi coba diskusi tentang itu juga. Saya kirim di chatting. Nah, menggunakan Padlet, Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada baiknya Bapak Ibu nanti sign up ya, supaya namanya tidak anonymous. Jadi muncul nama Bapak Ibu siapa. Sign up-nya gampang sekali Bapak Ibu, hanya masukkan mendaftarkan email, buat nama, buat password, cukup. Ya, cuma itu aja. Email, nama, password, udah langsung jadi gitu. Boleh dicoba Bapak Ibu? Ini belum di-share screen kayaknya, Pak. Atau memang sengaja ya? Belum, ya. Jadi ini, Oh, ya. ini nanti kalau udah buat, oke, bentar ya. Emailnya bebas kan Pak Roni? Bebas Pak, bebas. Oke, makasih. Jadi kita copy paste di sini Padletnya. Kita select yang basic ya Pak Roni? Basic saja Bu, ya betul Bu. Oh, udah ada yang isi. Pak Rinaldi, pertanyaannya ini Pak, di mana Anda berasal dan tuliskan makanan khas dari daerah tersebut. Nah, ini mungkin kurang kelihatan ya. Jadi topik diskusinya adalah ini. Ini yang dari Bali, Fatma ya. Dari Bali, boleh ditambahkan makanan khasnya apa? Udah muncul dari Cirebon, Pak Rizky. Oke Pak, ditambahkan makanannya apa? Caranya gimana Bapak Ibu untuk menambahkan posting di sini? Karena ini bentuknya adalah peta, map. Jadi tinggal klik aja. Search nama tempatnya apa, misalnya Jakarta. Nanti tinggal dipilih. Ya. Atau drag and drop. Bapak Ibu bisa drag and drop pin di petanya mau di mana. Oke, ini misalnya saya ini Bapak Ibu. Jadi saya asalnya dari Magelang Bapak Ibu. Nah, ini saya tulis makanan khas di sana adalah getuk gitu ya. Kupat tahu, wajik dan lain-lainnya. Bisa tambahkan gambar ya Bapak Ibu. Coba cari tahu cara memasukkan gambar gimana. Pak Syafi'i, soto Kudus. Oke Pak. Ini Pak Riz, sirup Jennifer. Oh, jeruk. Oke. Oke, ini udah mulai banyak yang masuk. Ini oke. Belum daftar ya Pak ya? Atau Bu? Di Zoom susah ya. Pak Remandia, Batagor. Oke. Di Cikarang juga banyak nih Batagor. Bandung ada 3 orang. Bintang. Pak Rinaldi. Pak Roni, saya belum bisa masuk ke situ Pak untuk misi itu. Hanya yang yang ada di tampilan komputer saya dari tampilannya Pak Roni saja. Ini Pak, melalui ini Pak. Masukkan di sini. Bapak, karena ini bentuknya peta, jadi search saja nama tempatnya apa. Pak Roni, ya Bu, tolong dilihat yang punya saya dong, udah masuk belum? Palembang Pak. Oh oke. Pertanyaan saya. Oke. Udah ya Pak? Mastiin aja. Masuk Bu. Ada 3 orang ternyata Bu dari Palembang.
pas. Pak Roni kalau udah kita entry, suara masukinnya ke situ gimana ya Pak? Gimana Bu? Udah ditulis kotanya, terus ditulis nama makanya, tapi kok ngekliknya supaya ke situ gimana caranya? Jadi contoh ya Bu, ini misalnya saya pilih New York gitu ya, atau New Zealand. Nah, langsung diarahkan ke New Zealand. Nah, langsung di sini kita tulis apa? Tergantung dari diskusi yang kita saya tentukan apa. Misalnya tentang makanan, ya kita tulis misalnya burger gitu. Terus kita bisa upload, kita bisa buat link, kita juga bisa selfie Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini mau selfie boleh gitu. Nah, jadi ya, supaya. Ya, jadi mungkin untuk kalau ternyata salah gitu ya posting kita, ini tinggal dihapus. Nah, jadi mungkin idenya nanti untuk khusus Bapak Ibu yang mengajar mahasiswa baru gitu ya, karena belum kenalan, belum ngerti siapa mereka gitu. Jadi bisa saja menggunakan seperti ini untuk mereka memperkenalkan diri ya, mungkin bukan makanan gitu, tapi apa nama, profil atau apapun gitu ya. Ini sifatnya hanya untuk fun Bapak Ibu. Pak Roni, Ya Bu. boleh dicek Pak, saya masuk nggak Pak di situ? Saya klik kok nggak ada ininya ya, nggak respon ya, nggak bilang send atau apa gitu. Ibu yang Surakarta ya Bu ya. Oh, ini Bu Monik, nasi liwet. Ini Pak Bintoro. Kayaknya memang challenge-nya Ini masuk, ini Bu. di peta Bu. Pak. Masuk ya? Oh iya ya. Udah. Masuk sego liwet ya, Ya, masuk. ya. Bu. Sego pecel udah masak belum Pak Madiun Pak? Madiun, Bu Temi ini ya. Harusnya ditambah gambar Bu. Oh Supaya iya, langsung lapar. ya betul, ini kan masih pagi, mungkin Bapak Ibu ada yang belum sarapan gitu, biar lebih semangat gitu. Bisa ditaruh gambar ini punya saya taruh satu gambar ya supaya lebih cantik gitulah tampilannya. Pak Roni, yang saya masuk nggak Pak dengan gambar Ibu Aceh? ya. Oh oke. Harusnya masuk Bu. Aceh. Wah. Oke, mantap Bu. Gulai kepala ikan ya. Oke, masuk Bu. Itu masukkan gambarnya di Kopas aja gitu Pak Roni? Gini Bu. Ada banyak kayaknya. Jadi pilih misalnya tadi Pati gitu ya. Central Java. Nah, di sini ada fitur untuk upload, Bu. Oh, iya. Tinggal kita Ada upload Google. saja. Ada juga Nanti otomatis Google masuk Search di itu sana. Pak. Iya, betul. Oh. Ya. Kanan ya, iya tuh. Iya betul. Macam-macam sih, Bu, pilihannya gitu ya. Ini nggak terpakai, saya hapus. Nah, kita bisa posting banyak ya, banyak hal di sini. Cuma memang kan salah satu isu Pak masalah jaringan. Mungkin ini karena peta terus ada gambar. Kan ada kemungkinan akan ada kendala. Tadi saya pertama juga agak susah Berat ya, ya, Pak, ya? semuanya blank gitu. Putus-putus ya. Ya, Ya, sempat betul. sih sedikit. Ya. Nah, Bapak Ibu, peta ini atau sebenarnya Padlet ini adalah aplikasi untuk bulletin board. Cuma bisa kita manfaatkan untuk macam-macam ide gitu ya. Nah, bulletin board ini bisa kita pasang di e-kampus nanti. Jadi terserah Bapak Ibu mau mengaksesnya langsung di Padlet atau dari kelas masing-masing di e-kampus gitu. Bisa ditampilkan di sana, bisa langsung interaksi di sana. Oke, nah mungkin saya close dulu ya Bapak Ibu. Oh, Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sign up di Padlet, bisa menggunakan fitur admin ya. Ini gratis Bapak Ibu, tapi juga terbatas.
kita harus upgrade, harus bayar. Salah satu keterbatasannya adalah link yang saya berikan tadi, ini sifatnya adalah public. Jadi setiap orang yang bisa mendapatkan link ini ya bisa lihat. Tapi kalau kita pakai yang versi berbayar itu bisa private ya. Jadi hanya misalnya orang-orang atau mahasiswa yang kita undang di sini yang bisa melihat gitu. Nah, coba kita explore, singkat saja kita coba lihat, kita buat bulletin board baru. Sudah ada template-nya. Ini yang standar, blank. Ini kanvas untuk diskusi, ini yang peta Bapak Ibu. Ya, ini peta, ini bentuknya adalah timeline, ini stream, ini grid, cuma mirip seperti ini, cuma tampilannya lebih rapi. Ini dalam bentuk kolom, ini dalam bentuk diskusi. Dialog box gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh ya Bapak Ibu, sebelum kita buat kita lihat contoh-contohnya. Ini yang sudah dibuat, terbuka untuk publik. Nah, ini yang timeline Bapak Ibu. Timeline, kalau kita lihat jadinya kayak apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini apakah nanti relevan atau tidak dengan ciri khas mata kuliah Bapak Ibu. Bisa menggunakan bentuk seperti ini juga. Timeline, ada juga bentuknya. Nah, bentuknya bisa taruh video dan sebagainya gitu. Jadi ini kita rencana mau jalan-jalan bareng, ini dosen PU mau berlibur bersama-sama, kita tulis apa saja yang kita butuhkan selama perjalanan gitu ya, atau tempat-tempat apa saja yang akan kita kunjungi. Nah, oke. Kita coba ya Bapak Ibu, kita bikin. Mungkin saya akan menggunakan kanvas. Pilih. Udah jadi, langsung kita kasih judul, misalnya kita brainstorm ya Bapak Ibu tentang apa? Bab 1. Tentang brainstorming tentang COVID-19 misalnya gitu ya. Nah, deskripsinya bisa dimanfaatkan untuk menuliskan instruksi gitu ya. Misalnya silahkan posting ide bagaimana menerapkan new normal misalnya. Ya, ikonnya boleh dikasih kalau supaya lebih milenial gitu, monyet misalnya. Kemudian ini linknya yang nanti akan kita bagikan, wallpapernya. Nah, kalau tampilan pola pattern backgroundnya mengganggu, kita bisa pakai solid color atau yang gradient ya, supaya nggak boring, atau memang mau pakai gambar ya, atau texture juga bisa. Misalnya ini. Oke, ini wallpaper. Udah. Setiap posting di sini apakah mau diberi bintang atau apa, like atau jempol gitu ya. Ini bisa kita atur, misalnya yang kita pilih like. Like. Nah, ini apakah semua posting membutuhkan approval dari saya? Jadi kalau saya aktifkan, maka harus saya approve baru akan muncul di board sini.
Kalau tidak, semua otomatis akan muncul. Saya biarkan saja. Kemudian next, disimpan. Kita buat posting pertama. Saya buat untuk bikin posting ya atau card, gampang Bapak Ibu tinggal diklik di sini ya, double klik. Kalau nggak jadi kita tekan delete atau escape ya. Atau menggunakan ini juga bisa ya. Saya buat misalnya bagaimana belanja yang aman di era new normal misalnya. Ini judul ya. Sorry. Ini judul tentang belanja yang aman. Pertanyaannya ada di sini. Bagaimana agar kita tetap Oke. Nah, langsung supaya lebih menarik saya kasih warna misalnya ungu, bisa juga saya kasih gambar gitu ya. Nah, bisa kita pilih, saya kasih ini aja gitu yang sudah siap. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan invite beberapa peserta dulu. Bapak Ibu boleh join ya. Jadi saya ambil kopinya. Atau kalau saya mau batasi, maka saya menggunakan invite ya. Saya email satu persatu gitu. Ya, supaya mudah untuk pagi ini saya copy langsung. Saya taruh di chatting ya Bapak Ibu. Ya, itu. Silakan gabung Bapak Ibu. Kemudian nanti langsung tampilkan ide Bapak Ibu apa gitu ya, supaya kita bisa belanja dengan aman gitu. Oke, sudah masuk. Jadi Bapak Ibu ini juga bisa saja pengganti ini ya, PowerPoint atau apa kalau kita diskusi menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi yang kita tayangkan adalah ini ya. Menggunakan master. Itu entry-nya di mana ya Pak Ran? Langsung double klik aja Bu. Double klik di sembarang di sini. Nah, misalnya seperti itu. Oh, bentar. Sorry. Oh ya, namanya belum saya munculkan ya. Saya munculkan namanya. Ya, oke, langsung muncul. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena ini template-nya tadi bukan map ya, berbeda, ini adalah canvas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat ini, membuat apa? Connection antara posting Bapak Ibu dengan posting yang lainnya gitu ya, dengan posting teman-teman gitu. Nah, ini saya bisa atur, Bapak Ibu juga bisa pindah gitu ya. Jadi ini diskusi. Wah, ini kalau banyak boardnya nggak cukup. Oke. Cara narik garisnya gimana Pak Ran? Gini Bu, jadi misalnya ini dari posting saya ya. Saya merasa posting saya ini cocok dengan posting punya Bu Grace Amin gitu. Jadi saya pilih, nah ini, connect. Connect to post, saya pilih yang mana nih? Oke, saya pilih yang ini, berarti
sesuai dari ini nyambung gitu ya. Kalau saya mau putus, misalnya punya Bu Rini gitu ya, saya merasa nggak cocok gitu, saya bisa pilih, ini sudah nyambung ke sini, saya pilih disconnect. Nah, disconnect mana nih yang mau diputus, misalnya ini saya putus, maka hilang. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga minta mahasiswa gitu ya. Jadi silakan komentar di posting milik teman-temannya gitu. Jadi misalnya punya Bu Kris ini saya bisa komen ya. Saya bisa tambah di sini ya. Oh, bentar. Komennya saya matikan ya. Saya aktifkan dulu komen. Oke, nah sekarang Bapak Ibu bisa saling memberikan komentar ya. Komentar memilih waktu belanja agak sore. Oke. Misalnya komentar saya biasanya belanja di mana Bu gitu. Kirim. Oke, maka ada satu di sini, komennya satu. Nah, terus bisa juga meminta mahasiswa untuk like gitu ya, like ke postingan mana gitu yang paling favorit gitu. Like. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa kita lanjut. Saya yang memoderasi, misalnya saya minta oke, sudah cukup komentarnya, saya bikin posting kedua gitu ya, misalnya sekarang belajar yang aman di kampus misalnya. Bagaimana? Pak Roni. Ya, Bu. Pak, tadi kan kayaknya mahasiswa sudah dibuka aksesnya untuk buat garis-garis itu ya Pak ya? Betul. Tapi saya kok nggak bisa Pak, dari mana? Karena ketika saya klik yang bintang 3 itu, keluarnya bukan kayak bintang 3 yang Pak Roni klik. Bintang 3 ini Bu, ada ini nggak? Connect to post. Nggak ada. Bintang 3-nya, oh sebentar. Oh iya, ada. Ya. Jadi harus di ini dulu. Ya, betul. Nah, jadi kita bisa pandu Bapak Ibu. Jadi rencana saya sebenarnya semua postingan yang pertama ini adalah tentang belanja yang aman gitu. Nanti postingan yang kedua diskusi tentang belajar yang aman. Terus nanti tema ketiganya apa dan seterusnya. Supaya seragam, misalnya topik yang terkait dengan posting pertama ini warnanya ungu. Jadi saya buat ungu semua gitu. Supaya lebih mudah melihat secara visual. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam Bapak Ibu, karena Padlet ini bisa diintegrasikan dengan e-kampus, jadi bisa muncul langsung interaksi langsung di e-kampus gitu, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Apakah misalnya mau digunakan sebagai pengumuman ya, karena ini sifatnya bulletin board, jadi kita saja yang pasang pengumuman, nanti mahasiswa tinggal melihat, jadi linknya tidak kita share, hanya kita saja yang bisa posting gitu. Jadi kita buat satu activity di Moodle, nanti bisa saya tunjukkan gitu ya. Atau bisa juga silabus yang kemarin kita bahas itu mungkin bentuknya terlalu kaku, jadi kita bisa buat misalnya nanti kita di sini tulisnya adalah topik 1 gitu ya. Nah, kita tulis topik 1 apa, topik 2 apa, nanti menyambungnya kemana, subtopik dan sebagainya. Bisa juga kita buat di Padlet, kita tampilkan nanti di
di kelas kita di e-kampus gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya tunjukkan ini contoh Bapak Ibu, kemarin saya diskusi di kelas saya. Ya, jadi saya minta mahasiswa untuk bersama-sama ya merancang database gitu kira-kira. Jadi saya buat instruksinya satu persatu, tidak langsung semua. Jadi satu pertanyaan dulu, kemudian saya minta mereka untuk posting gitu. Jadi ini merancang database, menuliskan tabel-tabelnya apa, kemudian tabel-tabel ini saling berelasi, nanti jadinya kaitannya seperti apa. Ya, nah ini ada komentar-komentar, kita bisa lihat masukan dari teman-temannya atau masukan juga dari saya gitu. Ya, kemudian saya buat edit, saya tambah pertanyaan kedua. Jadi bisa seperti ini Bu, nanti jadinya. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, untuk contoh saya buat baru lagi. Sorry, nah ini terbatas Bapak Bu, karena udah gratisan ya, jadi terbatas. Mau nggak mau kita pakai yang lama, yang udah nggak terpakai kita bongkar lagi. Nah, misalnya yang ini saja, yang hari ini. Sorry. Share. Nah, kita pilih embed ini Bapak Ibu. Embed. Nah, ini code muncul script HTML ya, kita copy saja. Kita masuk ke kelas. Paling cocok karena bentuknya cukup besar. Jadi saya buat bentuknya adalah page halaman. Nah, di sini kita beri placeholder Bapak Ibu, misalnya Padlet di sini. Kita pilih menu advance, kita buka HTML editor ya. Nah, berarti di sini di placeholder ini saya ubah, saya copy paste dari yang tadi ini sudah di copy otomatis, copy to clipboard. Langsung saya pindah di sini. Ya. Nah, langsung jadi Bapak Ibu, langsung pindah di sini. Ya, di sini bisa langsung posting juga Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ini sifatnya pengumuman, nanti kita matikan saja ya. Misalnya mereka tidak boleh melakukan posting baru, postingnya harus approval dari kita gitu. Nah, silakan apakah mau diakses melalui e-kampus atau langsung ke sini yang memang tampilannya full ya, lebih besar gini Bapak Ibu. Tadi itu di activity apa Pak? Maaf. Page Pak. Ini page. Oh, page ya. Ya, sebenarnya dimanapun di assignment juga bisa selama kita memiliki fitur ini Bapak Ibu untuk memasukkan kode HTML-nya ya. Ya. Saya bikin lagi misalnya di sini. Ya Bu. Pengalaman Pak Roni ini langsung di kelas atau kita seperti yang sekarang lagi dilakukan, maksudnya belum embed ke e-kampus? Dua-duanya Bu. Jadi yang saya sudah coba
memang tidak di e-kampus, langsung saya kirim link Padlet-nya, saya share, kemudian menggunakan Google Meet, langsung diskusi seperti ini. Ya, jadi selama ini kan mahasiswa pasif ya, kalau di Google Meet atau apa, ya, kita minta aja mereka untuk brainstorm atau apapun menggunakan Padlet seperti itu. Nah, saya punya ide, Bapak Ibu, satu mungkin yang akan saya coba di semester depan. Jadi saya akan buat misalnya silabus, tadi saya akan taruh dalam bentuk ini. Selain silabus yang formal, ya. Selain silabus yang formal, kita upload di bagian general di sini atau di section hari pertama ya, minggu pertama. Saya buka juga semacam lebih atraktif ya, atraktif silabus menggunakan Padlet gitu. Jadi saya post. Contoh aja misalnya seperti ini. Jadi ini adalah ini udah jadi. Oke. Nah, ini yang ini juga ada isinya. Bentar, ini saya hapus. Ya, postingnya banyak sekali. Oke, saya buat baru. Kena blok. Oke, saya pakai yang ini saja. Nah, maksud saya akan jelaskan di sini misalnya nanti bentuknya adalah topik 1. Ya, seperti tadi ide saya Bapak Ibu. Jadi topik 1 pembahasannya tentang apa, kita jelaskan di sini, bisa kasih gambar dan sebagainya. Kemudian kita buat lagi nanti topik 2. Nah, ini adalah pembahasannya tentang apa. Kita bisa kalau ini bentuknya kanvas, bisa kasih relasi ya, hubungan koneksi dari topik 1, topik 2, topik berapa, kemudian pengumuman bisa juga saya taruh di sini misalnya pengumuman misalnya kelas hari ini batal misalnya ya, jadi mahasiswa. Nah, board ini akan saya integrasikan di e-kampus di kelas saya, jadi mahasiswa selalu memantaunya di situ. Ya. Nah, kemudian di settingnya saya akan buat semua orang harus approve dari saya, otomatis mereka nggak bisa. Ya. Saya aktifkan. Kira-kira itu Bapak Ibu, silakan kalau mau ada yang mencoba. Padlet, kalau sudah ada yang jadi, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Linknya silakan di-share di sini. Jadi nanti kita bisa masuk. Slido juga sama ya, Bapak Ibu. Kita bisa tampilkan juga di kampus gitu. Tapi kalau menurut saya lebih bagus terpisah karena kita mau live ya, live show di sana, bukan di kampusnya. Saya kemarin baca di mana atau dengar di mana Pak, kalau nggak salah apa itu Slido atau Padlet gitu bisa langsung di slide kita gitu tampil dengan slide-nya Google. Ya. Oh, iya. Bisa, ya. bisa mungkin Google, bisa Pak. Google Slide kali ya kalau nggak salah. Bisa jadi ya. Intinya kalau kita lihat di sini pilihan sharingnya adalah link, QR code, ini embed kalau mau langsung muncul di aplikasi apapun yang berbentuknya HTML seperti e-kampus gitu ya, atau lewat email atau Facebook. Saya belum coba nih
Kalau share di Facebook atau di Twitter, di Google Classroom, sebenarnya bentuknya adalah embed juga, tapi otomatis dimunculkan di sana. Oh, Google Classroom. Ya. Pak, yang tadi yang ini yang Padlet ini, coba boleh lihat nggak kalau versi student itu lebarnya seperti apa ya kelihatannya ya? Kalau di kampus kita, tadi kan sedang di dashboardnya Pak Roni. Itu kalau sudah jadi tampilannya. Oh, oke. Tadi saya hapus. Di mana? Udah ya. Supaya Ini kita tadi bisa ya. lihat. Oke. Soalnya khawatir juga kalau kita kasih banyak fitur-fitur seperti Trello. ini, mahasiswa agak bingung ya. Oh, ini peta makanan sudah saya sambungkan di kampus. Oke, gini ya. Segini kira-kira ya, Pak ya. Betul, ini bisa kita minimize. Nah, jadi bisa seperti ini. Oh, ini kayak udah kayak peta. Oh, itu ada full screen juga ya. Betul. Kalau mahasiswanya. Bisa digunakan Padlet ini untuk real time discussion atau memang asinkronus gitu ya Bapak Ibu. Jadi postingan ini nggak hanya di saat ini juga, tapi kita menunggu postingan mahasiswa untuk hari-hari berikutnya gitu. Misalnya kita kasih waktu dalam 1 minggu, silakan memasukkan tugas ya. Bisa juga pengumpulan tugas dalam bentuk posting Bapak Ibu. Ya, misalnya silakan menjelaskan tentang sesuatu dilengkapi dengan gambar. Nah, nanti akan posting panjang sekali gitu Bapak Ibu ya. Bisa seperti itu. Pak Roni, maaf tanya. Ya Bu. Kalau kita sudah buat misalkan boardnya, kemudian kita mau menambahkan member, tadi kan Pak Roni langsung bisa invite kelas ini gitu ya Pak? Maksudnya kelas kita ini. Nah, kalau kita buat dulu di kelas kita atau gimana Pak? Kan ada dua, kalau nggak pakai email atau yang langsung add member. Kalau yang add member itu yang gimana ya Pak? Ya itu. Itu harus, bentar Bu, saya belum pernah coba. Tapi kalau seperti di Trello itu kita harus invite dulu. Misalnya satu kelas mahasiswa kita invite, kemudian kita bikin member. Oh, atau kalau nggak pakai email ya Pak? Jadi, bentar. Saya belum menemukan Bu. Jadi ada nanti kita lihat di Trello. Jadi kita create dulu member, misalnya member kelas A, kelas B, kelas C gitu. Oh. Nah setelah itu di board yang kita buat, kita tinggal tambahkan member, nanti harusnya muncul pilihan kelas A, kelas B, kelas C, tinggal kita pilih, otomatis orang-orang yang kita kelompokkan di sana nanti akan join di sini. Ya berarti lebih mudah kalau kita sudah buat kelas-kelas kita ya Pak, jadi pada saat kita buat tinggal di invite kelas mana gitu ya. Betul, iya Bu. Nah ini cukup interaktif Bapak Ibu, ya, bisa menjadi alternatif juga selama kita melakukan Google Meet, Zoom, kita bisa tambah juga dengan ini. Oke Bapak Ibu, mungkin berikutnya nanti kita akan coba menggunakan Trello dan Camtasia. Kita break bentar, silakan Bapak Ibu siapkan dulu instalasi Camtasianya. Jadi di-download, kemudian di-install menggunakan silent mode, ya. Itu klik saja, nanti dia akan otomatis install sendiri. Bapak Ibu sudah berhasil install? Untuk apa? Camtasianya? Saya belum. Sudah Pak. Caranya gimana ya Pak? Bentar Bapak Ibu. Linknya ada di sini, bentar Bapak Ibu. Bentar.
Oke, saya share lagi. Nah, ada di Training Hub, ada di sini, video recorder installer. Bapak Ibu klik saja, kemudian akan terbuka Google Drive. Nah, hari ini kita bahas yang Camtasia ya Bapak Ibu. Silahkan ini dipilih, klik kanan, di download gitu. Ya, download. Nanti di dalamnya akan ada beberapa file, ada petunjuk cara installnya juga. Nah, cara installnya silahkan saja diikuti Bapak Ibu. Ya, Itu sambil dalam menunggu zip Bapak Ibu. file ya, Pak ya? Betul Pak, dalam zip Nah. nanti perlu diekstrak dulu. Ya, itu agak lama itu kayaknya. Tergantung komputernya ya. Betul, Agak lama. dan koneksi internet Pak. Betul, Nah, betul. sambil- Saya tadi malam aja Pak, agak lama loh Pak, padahal udah malam Pak. Ya, Ya, agak lama sambil kabarnya. Bapak Ibu install ya, mulai download, mulai install. Sambil menunggu, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Jadi ini Linknya tadi yang mana ya Pak Roni? Maaf, link yang apa Camtasia? yang ini Bu, video recorder installer. Ini salah typo, harusnya installer. Ada di dalam Di ini, Training tinggal Hub, di Bu. klik. Ya, ada di dalam Yang di Training Hub ya? Betul, iya Bu. Training Hub yang interaktif konten Pak. Bukan, atasnya Bu, yang video recorder installer. Training resource ya? Betul, ya. Training resources, resource, kemudian ada video Video, recorder. oke. Ya, silakan dicoba di-download dulu, diinstal. Sambil menunggu, saya lanjut saja. Jadi tadi Slido, udah, ini Padlet. Nah, berikutnya adalah Trello, Bapak Ibu. Ya. Trello ini lebih advance ya, Bapak Ibu, lebih advance dari Padlet. Kalau Padlet tadi hanya sekedar diskusi, posting-posting yang menarik ya, interaktif, banyak gambar dan sebagainya. Nah, kalau Trello ini juga tidak gratis Bapak Ibu, tapi bisa kita manfaatkan. Ini sebenarnya aplikasi untuk online collaboration ya, biasanya dipakai untuk project management. Nah, contoh saya pakai di kelas saya, misalnya ini dia, computing store. Nah, seperti ini Bapak. Tampilannya mungkin mirip ya, mirip dengan Padlet tadi, tapi ini istilahnya adalah list ya, yang jadi di board ini, satu board ada 3 list, to do, doing, dan ini kita bisa bebas mau bikin list namanya apa saja. Nah, kemudian di dalam list, di dalamnya ada card ya, kartu. Oke. Nah, ini adalah orang, tim yang terhubung di board ini. Jadi kalau kita mau manfaatkan ini untuk kelas kita, lebih cocok untuk project ya. Misalnya kita memberikan project atau tugas kelompok. Nah, kita ingin memantau ya, kita ingin memantau project mahasiswa itu seperti apa, apakah sudah jalan atau belum ya. Atau bisa juga digunakan untuk kelas Bapak Ibu ya, bisa menjadi pengganti kampus juga gitu. Jadi ngumpulin tugas dan sebagainya bisa digunakan untuk, walaupun sebenarnya nggak cocok, tapi bisa saja kalau kita mau paksakan gitu. Nah, caranya simple Bapak Ibu. Jadi saya coba buat baru ya, misalnya kita diskusi bareng-bareng ya Bapak Ibu, topiknya yang menarik apa, misalnya kita membuat panitia ya, panitia
perayaan 17 Agustus misalnya. Kemudian kita pilih backgroundnya apa. Kalau mengganggu gambarnya kita pilih solid color juga bisa. Oke, saya coba yang create board. Oke, udah jadi perayaan 17 Agustus. Kemudian saya masuk. Background-nya belum muncul seperti. Solid color saja. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini di board ini saya ingin mengatur di acara perayaan 17 Agustus ini supaya nanti bisa jalan dengan baik. Kira-kira kita mengaturnya gimana? Misalnya list pertama saya kasih nama persiapan gitu ya. Persiapan. List kedua adalah in progress. Ini yang sudah selesai, dan kemudian di sini ini rencana-rencana yang kita batalkan ya, cancel gitu. Oke, jadi ada 4, persiapan, in progress, dan cancel. Nah, kemudian saya masuk dulu ke sini, persiapan. Saya buat satu card. Misalnya konsumsi gitu ya. Kan 17-an butuh konsumsi. Terus saya buat acara panitia misalnya. Ini dana. Oke, ada 4 ya. 4 bisa kita asumsikan ini 4 topik yang akan dibahas. Nanti kalau konsumsi ini sudah dimulai, sudah berjalan, saya akan pindah Bapak Ibu. Pindah, berarti ini posisinya in progress. Kalau ini sudah selesai, sudah lengkap, saya akan pindah di done gitu ya, selesai. Nah, di konsumsi, saya jelaskan di sini. Konsumsi yang akan digunakan selama acara ya, description. Nah, nanti saya akan undang siapa saja yang tergabung di sini untuk memberikan laporan progres ya. Jadi saya akan add member, invite, nanti akan berkolaborasi tim konsumsi ya. Saya akan bagi tim konsumsi untuk berdiskusi di sini gitu. Kemudian saya siapkan checklist apa saja yang harus disiapkan. Ini adalah to-do list untuk konsumsi. Tambahkan misalnya snack, kemudian minuman, makanan gitulah ya. Oke. Nah, dan ini yang lain bisa dilengkapi juga Bapak Ibu. Nah, udah jadi satu card.
seperti ini, ada 3 checklist. Nanti saya akan mengecek ini sudah selesai atau belum. Ya, kemudian bisa kita kasih peringatan, warning, due date, kira-kira ini harus selesai kapan. Misalnya harus selesai hari ini juga. Ya, langsung muncul, udah terlambat nih. Ya. Kemudian saya bisa buat status menggunakan label. Misalnya saya kasih label merah, segera diselesaikan misalnya. Oke. Nah, muncul. Oh, warnanya salah. Oh, oke, harusnya. Ya, atau terserah Bapak Ibu mau kasih keterangan apa gitu. Nah, kalau ini aplikasinya nanti di kelas gitu, jadi mahasiswa bisa kita kasih tugas. Nah, kemudian kita checklist ini untuk kita sendiri untuk kontrol. Nah, mahasiswa nanti bisa join, kasih komentar di sini atau mereka mengumpulkan sesuatu, kirim attachment. Ya, jadi nanti kita bisa pantau gitu ya. Oke, nah sekarang saya coba invite. Sebenarnya saya sudah membuat member ya, namanya dosen Press Univ. Bisa melalui invite dulu di member ini, nanti otomatis akan tergabung di sini. Atau saya invite manual. Mungkin ada yang mau coba, Bapak Ibu? Mau, Pak. Emailnya apa, Bu? f.rahel@presiden.ac.id. F. Ini ya, Bu ya? Ya. Oke. Nanti sekalian saja. Siapa lagi, Bapak Ibu? Saya, Pak. Saya Pak Roni. Ya, Silakan, Bu. Saya Yunita Ismail, Presiden. Yunita, pakai dot, Bu? Enggak, langsung. Yunita Ismail, sorry. Yunita Ismail, Presiden. Betul ya, Bu ya? Yunita Ismail @presiden.id. Iya, betul Pak. Saya boleh Pak, sudah ada akunnya. Oh, oke. @dedikurniawan 19. Ini apa? Ad-nya dihapus Pak, ad-nya di awal. Soalnya sudah. Oh, sudah ada akun, oke. Ya, itu, yang itu. Nah, oke. Oke, saya kirim invitation. Udah langsung masuk. Nah, saya gabungkan di sini ya. Member, nanti yang mengurus untuk konsumsi Bu Francisca misalnya. Dengan Bu Yunita. Ya. Kemudian seksi acara nanti Pak Dedi misalnya. Gitu. Nah, silakan Bu Siska dan Bu Yunita apa sudah bisa join? Sudah Pak, saya sudah. Pak Dedi, bentar saya lengkapi ini. Rundown acara misalnya. Nah, oke. Ini sudah ada reply dari Pak Dedi gitu ya. Saya bisa reply juga. Save. Sorry, salah.
apply. Silakan upload draft rundown acara. Ya, saya minta Pak Dedi untuk upload gitu ya. Saya lihat di sini Bu Siska, oke, udah masuk. Pak Dedi sudah. Nah, saya nunggu Pak Dedi nih. Kalau dia sudah upload, baru saya anggap in progress gitu ya. Nanti saya akan pindah ke sini. In progress gitu. Jadi kita bisa memantau Bapak Ibu ini mana yang belum berjalan atau mana yang sudah. Ya, jadi kita bisa pantau di sini. Silakan upload Pak Dedi. Ya, rundown acaranya nggak ada. Sembarang aja Pak. Sembarang file yang diupload. Oke. Ini idealnya kita uploadnya di komen atau di upload yang sebelah kanan ya? Sebelah kanan aja sebelah Pak. kanan ya? Ya, betul. Sebelah kanan aja ya. Ya, attach. Oke. Bu Yunita juga bisa kirim komen, Bu. Tunggu Pak, masih ribet dengan install Camtasianya. Oke, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan watch ya, supaya kita tahu kalau ada postingan baru. Nah, ini muncul. Ada notifikasi baru. Nah, ini dia. Ini attachment dari Pak Dedi tadi ya. Kalau ini mau dimanfaatkan untuk pengumpulan tugas, Bapak Ibu, jadi ya kita ubah konsepnya, namanya bukan persiapan gitu ya. Atau ini tugas yang in progress, ini yang sudah diberi nilai dan sebagainya. Tinggal konsep flow-nya saja yang dibedakan. Nah, berarti card ini nanti kita ubah menjadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, apa. Tugas 1 yang sudah berjalan, kita pindah di sini in progress. Yang sudah lengkap, sudah kita beri nilai, kita pindah ke sini. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini file dari Pak Dedi. Kalau ini kelas, bisa dianggap ini adalah hasil ya, atau tugas dari Pak Dedi yang sudah diupload, dikumpulkan ke dosen gitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, Trello cukup sederhana sebenarnya, tapi berbeda dengan Padlet, fungsinya bukan untuk bulletin board, bukan untuk board untuk diskusi gitu ya, tapi bisa juga. Jadi misalnya hari ini saya akan kumpulkan kelas, kemudian kita Google Meet, kemudian saya langsung share ya, share Trello saya, presentasikan, kemudian saya langsung minta mahasiswa untuk menjelaskan gitu ya, progresnya seperti apa. Atau yang membuat Trello ini bukan kita, Bapak Ibu, bukan dosennya. Yang membuat Trello ini adalah kelompok mahasiswa. Ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu sebenarnya milik mahasiswa. Kemudian saya di-invite sebagai observer ya, sebagai member di situ. Tapi saya hanya untuk observe dan memberikan komentar saja. Nah, jadi misalnya kelas kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok mengerjakan proyek. Nah, untuk memonitornya, karena sekarang secara online tidak semudah dulu waktu di kelas, jadi untuk memantau progres per kelompok, masing-masing kelompok akan membuat Trello gitu. Dan kita akan di-invite di semua Trello milik mahasiswa. Kayaknya penggunaan yang terakhir ini yang agak cocok kayaknya Pak ya.
Ya, ini yang memang lebih serius Pak gitu. Kalau Slido tadi hanya untuk selingan, Padlet hanya untuk diskusi ya. Nah, ini yang lebih serius, ini bisa dipakai untuk Ya, memonitor maksudnya project gitu. Pak Roni, Ya, Bu. mau tanya dong Pak, kalau penggunaan dari Trello ataupun yang tadi itu, apakah akan diberikan penjelasannya ke mahasiswa atau dari dosen sendiri, Pak? Dari dosen, Bu. Dari dosen masing-masing. Jadi saran saya, Bapak Ibu, kalau mungkin mau menggunakan ini, silakan tapi dicoba. mahasiswa sekarang cepat Pak ya. Betul Yang Pak. Yang kelas saya itu saya minta mereka untuk membuat project di Trello dan saya nggak ajarin mereka untuk cara buatnya gitu. Ya karena mohon maaf mungkin mereka mahasiswa IT gitu ya. Jadi lebih cepat untuk memulainya gitu. Jadi langsung saya dikirim email untuk join, kemudian saya langsung masuk di sana. Oke, Pak Roni. Ya, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik dengan Trello ini sebenarnya berbayar ya, Bapak Ibu. Nah, ada namanya Power Up. Ya, Power Up ini di versi yang gratis kita hanya bisa pakai satu. Ya, satu dari sekian banyak gitu. Kalau mau pakai banyak ya bergantian ya. Satu kita disable, kita aktifkan yang lain gitu. Nah, ini saya belum explore semuanya Bapak Ibu, tapi kalau melihat nama-namanya lumayan powerful Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk agile discussion dan sebagainya. Pak Roni ada kapasitas untuk membersnya nggak, Pak? Iya Bu, jadi saya lupa kemarin kalau nggak salah terbatas untuk 100 orang kalau nggak salah di satu bot ini. Tapi kita bisa buat beberapa bot. Saya belum tes batasnya sampai berapa bot gitu. Contoh misalnya saya mau tambahkan kalender gitu ya. Nah, jadi aktif kalender. Pak Roni, maaf ganggu, nanya dulu Pak. Ya, Pak, Camtasia itu untuk Mac nggak ada ya Pak? Adanya buat ini aja, yang buat Windows ya? Oh iya Pak, installer itu hanya untuk Windows Pak. Oh, oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak pertimbangkan kalau ada yang menggunakan Mac juga. Iya Pak, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau mencoba Trello-nya nanti silakan di-invite teman-teman, kemudian coba berkolaborasi ya. Sudut pandangnya bisa bermacam-macam ya, Bapak Ibu. Ini tentang persiapan sebuah kegiatan gitu. Ya, dari persiapan apa saja ini yang sudah dimulai, ini yang sudah selesai, ini yang batal. Misalnya yang batal itu panitia dana, akhirnya semua pembahasan tentang dana di sini sudah masuk di in progress, ternyata dana nggak turun ya kita batalkan gitu misalnya. Nah, checklistnya ini pun list yang kartu kotak-kotak ini bisa kita buat banyak juga macam-macam gunanya untuk apa. Bisa kita drag and drop juga Bapak Ibu. Kita pindah posisi. Baik Bapak Ibu, untuk Camtasia-nya apakah sudah selesai installnya?
Udah berhasil, Bapak Ibu? Ya sih, udah Pak, mungkin teman-teman yang lain. Oke. Tadi malam itu agak butuh waktu lama, jadi mungkin teman-teman masih ada yang sedang install ini Pak Roni. Iya betul Bu. Oke. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti bisa saya tunjukkan caranya mudah. Memang butuh waktu saja Bapak Ibu. Ya memang kita harus menyediakan waktu nanti untuk recording. Teman-teman di VCD atau communication mungkin sudah lebih sering ya menggunakan video editing software gitu. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin masih ada yang proses instalasi atau masih download. Ada lagi yang saya mau tunjukkan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mengajar matematik ya. Matematik atau fisika atau statistik. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf belum explore terlalu banyak cara gunanya seperti apa. Jadi ada satu tools yang menurut saya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Namanya adalah Desmos. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang tahu Desmos itu apa ya. Jadi ini Desmos, saya sudah sign up sebagai teacher ya. Bapak Ibu tidak harus juga untuk sign up, tapi ya tidak bisa invite student gitu ya. Nah, di sini ada mathematic tools, semua berbagai jenis kalkulator. Ya. Jadi bentuknya adalah online, web based, langsung muncul di layar. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman dari statistik atau matematik yang lebih paham dengan simbol-simbol rumus ini. Di Desmos, Bapak Ibu, dan yang bagus adalah kita bisa menggunakan geometry tools atau kita lihat contoh-contoh yang sudah ada. Atau menggunakan ya kelas-kelas yang sudah dibuat oleh orang lain, jadi kita bisa pakai juga. Nah, untuk mengakses ke kelas-kelas yang public ini, mesti create akun Bapak Ibu ya, mesti sign up di sini. Atau kita mau buat sendiri, custom ya, dari nol juga boleh. Kita lihat. Oke. Ada panduannya juga Bapak Ibu untuk kita cara membuatnya, ada guideline-nya juga. Nah, saya mau tunjukkan contoh-contoh yang sudah jadi. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita ubah, bisa kita drag and drop, bisa kita animasikan ya, bisa bergerak juga dan sebagainya. Nah, mohon maaf ini bukan bidang saya, jadi saya kurang tahu. Tapi mungkin buat Bapak Ibu yang punya mata kuliah yang relevan dengan ini,
mungkin bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, Desmos ini jadi untuk kita untuk memvisualisasikan ya dari rumus-rumus matematik gitu ke mahasiswa. Nah, ini bisa juga integrate langsung ke e-kampus ya, compatible, kita bisa sama tadi bisa share, bisa ambil embedded code-nya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk coba merekam menggunakan Camtasia. Kira-kira yang sudah berhasil install ada berapa? Ya Pak. Polling. Enggak. Tadi ada saya, Bu Farida, mungkin yang lain juga udah. Oke, ya. Saya sudah juga Pak. Oke, mantap Pak Eko. Nah, Bapak Ibu, jadi nyambung diskusi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan nanti di kelas itu, kelas online ada beberapa pilihan ya. Kita bisa memberikan interaktif online secara langsung menggunakan Google Meet atau Zoom, digabung dengan apakah itu Slido, Trello, Padlet itu untuk variasi ya. Aplikasinya banyak sekali Bapak Ibu yang masih belum kita explore ya. Untuk kuis online itu ada juga Quizlet, ada Quizzes gitu. Hampir semuanya memang tidak gratis, tapi menyediakan versi gratis. Seperti Quizzes itu gratis, tapi kita hanya bisa buat satu kuis. Jadi kalau kita mau buat banyak kuis ya harus diganti-ganti isi pertanyaannya. Tapi itu menarik Bapak Ibu, jadi ada semacam permainan gitu ya. Kalau mahasiswa berhasil menjawab 5 pertanyaan berurutan dengan benar, nanti akan mendapatkan power up gitu. Power up-nya misalnya dia bisa mengulang pertanyaan yang salah gitu ya, macam-macam ya, atau menambah nilai, menambah waktu dan sebagainya. Atau Kahoot ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan Kahoot, itu bisa juga dimanfaatkan. Ya, yang mirip dengan Trello banyak Bapak Ibu ya, ada Jira dan sebagainya itu ada yang rata-rata sebagian besar memang berbayar.